Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8 subtema 2. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar tematik pada tema 8. Nah, ini hari kedua kita kembali belajar setelah kita libur 1 minggu. Nah, ini pada subtema 2 masih mengenai aku anak mandiri pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat mengklarifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai sila Pancasila dengan benar. Kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini kita akan membaca teks yang berjudul Mandiri Mengerjakan Pekerjaan Rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin susah dapat membersihkan rumah. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Dan Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapatkan tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus ataupun disingkat dengan TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, kecakapan khusus ini kita dapatkan apabila kita memiliki kemandirian dalam bidang tersebut. Nah, ini merupakan tanda kecakapan khusus. Nah, ini ya. Ada berbagai tanda kecakapan khusus yang ada di sini, ada 10. Nah, tanda kecakapan khusus itu diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Jadi kalau kita sudah mandiri dalam berbagai bidang yang ada pada simbol ini, maka kita akan mendapatkannya. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, dan tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, begitu ya simbol-simbol kecakapan khusus dalam pramuka. Nah, kita lanjut. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum.
Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya adalah tanda kecakapan umum digunakan semua anggota pramuka. Kalau yang umum semua memakainya. Kemudian kalau tanda kecakapan khusus itu hanya digunakan bagi anggota pramuka yang memang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam bidang tertentu. Nah, begitu ya. Nah, ini dia bidang-bidangnya. Nah, yang gambar biru ini yang latar belakang biru itu mengenai sosial, yaitu P3K. P3K tahu kan Ananda ya. Nah, kemudian yang berlatar belakang merah itu adalah pengaturan keuangan. Kalau kita sudah mandiri dalam mengatur keuangan bisa mendapatkan tanda khusus ini. Kemudian yang ini adalah pengamat, warna dasar putih, dan ini juru masak, bisa memasak. Yang ini berkemah, dan ada menjahit, ada juru kebun, kemudian ada pengamanan, terus juga ada gerak jalan. Ini adalah simbol khusus ataupun kecakapan khusus yang didapatkan jika kita mampu mandiri dalam bidang tersebut. Nah, kemudian di sini kita bahas mengenai sifat bangun datar persegi. Nah, di mana pada simbol-simbol kecakapan tadi ada bangun datar persegi. Nah, semua sisi berukuran sama. Jadi bangun datar itu semua sisinya itu ukurannya sama besar, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Jadi ini dia ya. Ini dia bangun datar persegi. Persegi ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, ini itu memiliki 4 sudut. Nah, sudutnya itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya juga merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, CD, DA menggunakan tali juga. Nah, tempelkan tali pada tapel berikut. Nah, jadi kalau misalnya Ananda mau ngukur coba di rumah, coba digunting kertas, dia berbentuk persegi, kemudian diukur menggunakan tali. Nah, talinya itu dipotong, kemudian kita letak pada tabel ini. Nah, kalau kita lihat pasti talinya itu memiliki panjang yang sama atau berukuran sama. Jadi persegi panjang itu memiliki sisi yang berukuran sama, memiliki 4 sudut, yaitu sudut siku-siku. Nah, begitu ya. Jadi amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB, BC, CD, DA itu sama dengan sama panjangnya. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya persegi itu memiliki ukuran yang sama, sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian di sini ada pengamalan Pancasila sila ke-1. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Nah, jadi sila ke-1 itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa, makanya di sini mengenai taat beribadah dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila Pancasila berbentuk bintang. Sila pertama itu bentuknya bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Apa ya pengamalannya ya? Nah, pengamalannya di sini adalah Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, kemudian ada di sini Siti. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur.
Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Berarti pengamalannya yang pertama itu kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, kemudian ada di sini Siti, dia sebelum makan dan sesudah makan selalu berdoa. Nah, dan yang ada Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman, Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, jadi dia juga merawat tanaman itu karena tanaman itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian anak-anak sekalian di sini punya tugas yaitu tuliskan arti dari tanda kecakapan khusus berikut ini. Nah, seperti gambar yang pertama yang ini ada 5 gambar. Silahkan tuliskan apa arti kecakapan khusus yang ada pada gambar ini. Nah, Ananda boleh juga buka bukunya ya pada tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Di situ Ananda akan dapatkan jawabannya mengenai arti dari kecakapan khusus ini. Nah, jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Miss tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.